kita proses itu namanya proses, memang pasti banyak banyak halangan, banyak rintangan, gagal, banyak kegagalan, tapi kita harus motivasi diri kita bahwa kita bisa, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku Agil, pemilik JR Farm Aquarium. JR Farm ini ada di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Tegalangkap, RT 4 RW 3, Kabupaten Bogor ya, Gunung Malang, Tenjolaya. Oke, di sini kita budidaya udang hias ya, bukan udang konsumsi, udang hias untuk aquascape, untuk akuarium bisa gitu kan. Kita budidaya mulai di tahun 2010. Awalnya kakakku yang budidaya dari kolam pun belum kolam seperti ini ya, masih kolam tanah, belum pakai apa-apa gitu kan. Bibit 20 ekor, tambah lagi 50 ekor sampai ratusan ekor gitu kan. Ya, jatuh bangunnya ada, kita gagal, pembibitan mati gitu kan, bibit lagi, mati lagi, itu udah beberapa kali ya, namanya usaha ya seperti itu gitu kan. Tapi ya kita nggak nyerah gitu kan, terus sampai saat ini kita masih alhamdulillah sampai sekarang gitu. Untuk kolam, di kolam tembok ini kan udah permanen ya, udah kolam tembok ini sekitar 200 lebih, mungkin 200 ya. Kalau untuk yang di luar ada, di luar juga ada kolam tembok, ada kolam terpal, itu untuk budidayanya di situ. Nah di sini itu untuk stok-stoknya, sekitar 2 hektar mungkin ada sampai sana ya. Untuk udang hias di sini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu jenis Neocaridina, yang kedua itu jenis Caridina. Di sini semua ada. Dari jenis Neocaridina itu banyak macamnya ya. Ada red cherry, blue cherry, black cherry, blue diamond, bloody mary kayak gitu. Di sini semua ada. Nah, untuk Caridina pun di sini semua ada. Ada red bee, black bee, sampai blue tiger A kayak gitu ada. Mungkin di farm-farm lain kalau untuk Caridina yaitu agak sulit ya untuk proses pembudayaannya gitu kan. Tapi kita alhamdulillah bisa di sini ada. Untuk pemasaran, kebetulan aku yang semua yang pegang, aku yang urus. Yang pertama kita ada rutinitas ke supply ke eksportir. Itu sudah rutinitas ya. Namun sekarang kita agak melangkah ke lebih ini ya. Sebetulnya kita udah CV. Kita sebetulnya udah CV, udah bisa ekspor sendiri ya. Kita ekspor ke Malaysia, ke Singapura, ke Denmark, ke Skotlandia, udah setiap bulan. Tapi belum punya rutinitas gitu kan, masih ya kalau dia membutuhkan order gitu, baru kita kirim kayak gitu. Tapi kita udah sampai ekspor sendiri. Pasar lokal kita sebetulnya nggak terlalu ditargetkan ya gitu kan. Soalnya aku pribadi menargetkan itu kita harus ekspor gitu. Kalau untuk di udang hias ya sekitar per bulannya itu kalau lagi sepi gitu kan 30-40. Tapi kalau lagi rame ya bisa 80 sampai lebih lah ya. Pertama kita nggak bisa langsung masuk ke situ gitu kan. Kita harus cari step-stepnya harus kayak gimana gitu kan, lewat mana gitu. Ya
awalnya ya kita ke toko-toko, supply ke toko-toko kecil kayak gitu. Nah di situ ke pasar-pasar kayak pasar Parung kayak gitu. Di situ ada relasi-relasi gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita ingin supply ke eksportir. Kan banyak di Bogor eksportir gitu kan, di Cibinong, terus di Sentul ada gitu eksportir. Ya kita coba masuk, kita coba kirim sampel gitu kan. Ternyata sekali dua kali mereka belum tertarik gitu kan. Tapi aku terus coba dan hasilnya alhamdulillah sampai sekarang continue supply ke eksportir. Untuk proses budidaya ya kita harus beli bibit dulu ya. Untuk kalian yang mau mulai budidaya udang hias, awalnya kita harus siapkan dulu tempatnya. Apapun itu tempatnya ya, yang penting airnya dijaga, jangan sampai kepanasan kayak gitu ya intinya. Nah, nanti ya betul, kalau untuk udang hias itu airnya suhunya dingin ya, suhunya dingin. Apalagi untuk jenis Caridina. Untuk jenis Caridina itu rentan banget, harus dingin suhunya. Gitu. Nah untuk prosesnya awal pembibitan, beli bibit misalkan, indukan. Nah itu setelah indukan sekitar 1,5 bulan nanti sudah bisa bertelur dan beranak gitu. Nah untuk anaknya itu ya kita pisahin, nanti kan anaknya bakal jadi bibit lagi gitu kan. Nah untuk pakannya, kalau di farm kita itu pakai daun-daunan sih. Kita memanfaatkan gitu kan yang ada gitu kan, seperti daun pepaya kayak gitu. Direbus dulu biar agak lunak, jadi memudahkan si udang hias tersebut untuk memakannya kayak gitu. Untuk dari kecil ke dewasa itu ukuran jual itu 2 bulan. 2 bulan udah bisa panen, udah bisa ukuran jual kayak gitu. Enggak, pakan kita ya seadanya aja gitu. Tapi yang paling penting kita harus ada daun pepaya itu. Kalau untuk dari kolam, di sini kan kita pakai air langsung dari gunung. Jadi kita sama sekali nggak pakai mesin ya. Kita dari gunung langsung ada tampungan, lalu dialirkan gitu. Mungkin untuk kalian yang mau budidaya itu wajib menggunakan sirkulasi ya, karena itu oksigen untuk si udang tersebut kayak gitu. Kalau untuk harga itu jenis Neocaridina itu beda-beda ya. Yang paling rendah itu dari 300 perak ya, sampai yang paling tinggi ada yang 4.000, ada 4.500 ada. Tapi untuk jenis Caridina itu memang beda, dia harganya agak tinggi. Yang paling rendah itu di harga 3.000 sampai yang paling mahalnya bisa ratusan ribu, 350.000 bisa. Nah dalam budidaya ya tentunya kita harus melihat hamanya ya, itu yang paling penting. Hama, gimana pun kita harus kontrol gitu kan. Misalkan dalam kolam ini 100 indukan. Nah itu kalau misalkan banyak hama, meskipun sudah bertelur banyak anaknya, itu pasti dimakan hama kayak gitu. Jadi intinya sih kita harus kontrol dari hama. Selain udang hias yang ada di kolam, itu buang aja, itu hama. Ya, selain yang ada di kolam ya, selain udang hias, buang aja. Kalau untuk panen, kita kan ada pengiriman reguler ke supply ke eksportir. Nah itu tiap 1 minggu itu 2 kali gitu kan. Ya sudah banyak sekali gitu kan tiap minggunya gitu. Oke, untuk teman-teman yang mau mulai usaha ataupun yang sedang menjalankan usaha apapun itu bidangnya,
Yang penting ya tetap semangat, tetap yakin aja dengan usahanya meskipun bidangnya berbeda-beda gitu kan. Ya kita proses itu namanya proses, memang pasti banyak banyak halangan, banyak rintangan, gagal, banyak kegagalan, tapi kita harus motivasi diri kita bahwa kita bisa, itu aja. Untuk teman-teman yang mau berkunjung atau mau belajar, boleh ke farm langsung. Kita di Kabupaten Bogor, alamatnya di Kampung Tegalangkap, RT 4 RW 3 ya, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya. Iya. Media sosial kita ada JR Farm Aquarium. YouTube ada JR Farm Aquarium. Oke, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe channel Agro Maritim.